Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga syafaat Allah selalu meliputi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan episode yang keempat, babakan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kutipkan di dalam surat Al-Mu'min yang ketiga. Jadi ini episode yang keempat. Saya bacakan surat Al-Mu'min ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ayat yang keempat, dan orang yang menunaikan zakat. Mari kita kaji ayat yang ketiga, yang artinya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tak berguna. Apa yang dimaksud itu? Perbuatan dan perkataan yang tak berguna itu adalah selamanya bila di dalam hati kita ini yang jadi Tuhan, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa masih hawa nafsu kita sendiri. Inilah yang disebut perbuatan dan perkataan yang tak berguna, yakni maksiat terus. Karena apa? Karena hati tidak mentuhankan Allah. Karena hati selama ini mentuhankan hawa nafsunya sendiri, maka tak bergunalah seluruh amaliyahnya, maka tak bergunalah seluruh kalam-kalamnya di sisi Allah. Bagaimana berguna di sisi Allah ibadahnya, bagaimana berguna di sisi Allah semua yang dikerjakannya. Maka semua itu tidak berguna sama sekali di sisi Allah, tapi berguna bagi Tuhan yang diwujudkan di hatinya. Semua itu perkataan dan perbuatan berguna bagi hawa nafsunya sendiri, demi mencari kebanggaan, demi mencari nilai kebaikan dari sisi manusia, demi mencari kemuliaan di sisi manusia. Karena mata hati kita selama ini
buta akan siapa Tuhan itu. Karena selama ini hati kita buta akan siapa pencipta diri kita. Karena selama ini kita buta diperjalankan siapa kita ini. Bila kita menyadari semua itu, maka sudah tiada lagi embel-embel yang ada di hawa nafsu kita, mencari kemuliaan, mencari kehormatan, mencari kebanggaan hatinya atas seluruh manusia. Jadi semua itu yang dimaksud perilaku, perbuatan, dan perkataan yang tak berguna, percuma dan tak berguna. Karena apa? Karena dirinya lah yang merasa, yang mampu bergelar, yang mampu memainkan panggung sandiwara dunia ini. Padahal Allah lah yang berkuasa atas seluruh pagelaran alam semesta ini. Loh, kok kita selama ini ngaku-ngaku jadi pencipta, ngaku-ngaku jadi Tuhan, ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa, tapi tidak disadari. Karena apa? Karena mata dan telinga kita serta hati kita masih tertutup, ditutupi oleh iblis dan syaitan. Maka butalah mata hati kita akan Tuhan pencipta diri manusia kita. Jadi iblis dan setan itu selalu menggaung-gaungkan, wahai bro, wahai Halim, kamulah yang wujud itu. Wahai bro, wahai Halim, kamulah yang hidup itu. Wahai bro, wahai Halim, kamulah yang punya badan ini. Wahai bro, wahai Halim, kamulah yang bisa ibadah itu, kamulah yang bisa sholat itu, kamulah yang bisa duduk itu, kamulah yang bisa berdiri itu, kamulah yang bisa bercakap-cakap itu, kamulah yang bisa merokok itu. Semuanya hanya kamu yang bisa, bro. Iblis dan setan selalu membisikkan ke dalam dada hati kita seperti itu setiap detik dan waktu, sejak akil balik hingga setua ini, sebelum Anda kedatangan baiat. Selamanya kalau tidak berbaiat, maka selamanya akan jadi Tuhan terus, akan disiksa terus, akan mengalami penderitaan terus, akan mengalami ketakutan terus. Jadi penuh dengan kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena diri kita merasa menjadi sang pengatur akan semua kebutuhan kita. Itulah tanda bahwa selama ini kita tidak bertuhan, alias kufur, alias ateis, alias selalu mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Jika kita dikatakan makhluk manusia yang sudah beragama dan bertuhan, lalu mana buktinya? Lalu mana keberadaan Tuhan yang kita tuhankan, kewujudan Allah yang kita pertuhankan selama ini di hati kita? Lalu mana kewujudan kekuasaan Allah yang berkuasa atas kita selama ini?
Semua itu kan hanya angan-angan. Semua itu kan hanya dusta. Mulut berbicara, sudah beragama dan bertuhan, tapi di dalam hatinya, stop. Tuhan itu adalah kamu sendiri. Yang punya hidup dan yang punya badan itu kamu sendiri. Yang wujud di dalam hatimu kamu sendiri. Mana buktinya Allah itu wujud? Mana buktinya Allah itu hidup? Mana buktinya Allah itu berkuasa? Wong yang nyata, yang wujud, yang hidup di dalam hatimu, di dalam dirimu Halim, masih dirimu. Dirimu yang wujud. Allah goib, Allah tiada. Allah tiada kekuasaan sedikit pun terhadapmu. Itulah bisikan-bisikan iblis dan setan yang selalu meliputi hati kita selama ini. Karena apa? Kita selalu dimursiti, digurui, dinasehati oleh iblis dan setan, karena selama ini kita tidak rela, kita tidak ridho bila dikatakan bahwa Halim ini, bahwa diri kita ini tidak ada. Jadi kita sebenarnya tidak ridho bahwa diri manusia kita ini tidak wujud alias goib. Yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah. Selama ini hati kita tak ridho, tak rela bila Allah itu jadi Tuhan. Karena di dalam hati kita yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Kita selalu disesatkan oleh setan dan iblis yang nyata di hati kita. Jadi sebenarnya iblis dan setan itu tidak goib. Iblis dan setan itu sangat amatlah nyata, sangat amat terang benderang di hati kita selama ini. Siapakah iblis dan setan itu? Siapakah hakikat setan yang nyata itu? Kata Allah, setan yang nyata itu adalah dirimu sendiri yang selama ini mentuhani hidup dan badan ini. Itulah hakikat iblis dan setan. Jadi sering kita dengar unen-unen begini, bila orangnya itu orang biasa, maka setan yang menggodanya adalah berpangkat orang seperti orang biasa. Bila orang itu ustadz, maka setannya pun yang menggoda dirinya sebangsa atau sekelas ustadz itu sendiri. Bila manusia itu seorang alim ulama, setannya pun serupa dengan pangkatnya sendiri-sendiri. Jadi semua itu apa yang dimaksud? Semua itu yang dimaksud bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata, bahwa siapapun Anda, siapapun kita, posisi apapun kita, baik kita orang biasa, baik kita sebagai ustadz, baik kita sebagai kiai dan alim ulama, maka bila di dalam hati kita yang masih jadi Tuhan, maka bila di hati kita yang wujud masih diri manusia kita sendiri di hati kita, inilah yang disebut setan itu. Ya awake dhewe itulah setannya yang selalu menghalang-halangi bertemu Tuhan sebagai pencipta dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah makna dari al-mu'min, yang artinya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi apapun yang kita kerjakan semuanya tak
berguna. Kenapa kok dikatakan tak berguna? Karena habis terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri, habis terbakar di dalam neraka jahanam. Karena kita sebagai pengaku yang merasa melakukan itu semua karena hati kita tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni hati yang selalu berla ilaha illallah, hati yang selalu lillahi ta'ala. Akan tetapi praktek hati kita selama ini kan li nafsi. Meskipun kita bilang lillahi ta'ala, tapi praktek hati kita yang berlaku li nafsi. Ini hidupkulah, ini badankulah, ini kerjakulah, ini usahakulah, ini kedermawanankulah, ini sholatkulah, ini ibadahkulah, ini kebaikankulah. Semuanya diakui sebagai kita sendiri sebagai penguasa yang melaksanakan itu semua. Maka semuanya percuma dan tak berguna di sisi Tuhannya. Bagaimana mungkin bermanfaat di sisi Allah sementara manusianya tidak menyembah Allah di hatinya? Maka semua yang berlaku terbakar di dalam hawa nafsunya sendiri. Mari kita lanjutkan di ayat di surat Al-Mu'min ayat yang keempat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Jadi orang yang menunaikan zakat di dalam sudut pandang syariatnya ya zakat fitrah. Zakat memberikan beras, zakat mal, zakat tanaman, hasil buah-buahan dan sebagainya. Ini zakat secara syariatnya. Zakat fitrah. Apa tujuan kita berzakat? Agar kembali fitrah, agar suci kembali. Namun bagaimana hati kita bisa suci bila kita hanya menjalankan zakat sebatas syariat saja, yang merasa melakukan zakat itu masih kemanusiaannya, masih wujud manusianya, masih kehendak dan kekuasaan manusianya yang merasa bisa berzakat fitrah. Maka semuanya selamanya tak akan pernah fitrah, karena belum fitrah dari kemanusiaannya, belum fitrah dari kewujudan diri manusianya, belum fitrah dari kehidupan diri manusianya, belum fitrah dari kehidupan diri manusianya di hatinya. Jadi semua ya sia-sia. Jadi semua ya percuma dan tak berguna, dan semuanya terbakar di dalam hawa nafsunya sendiri. Semua kembali rojiun kepada hanya linafsi saja, tak akan bisa sampai kepada lillahi ta'ala, karena yang dituhankan di hatinya bukan Allah, ya tak sampai kepada Allah. Namun bila yang ada di hatinya la ilaha illallah, manusianya sudah tak merasa bisa apa-apa lagi, manusianya sudah tak merasa wujud lagi, manusianya sudah tak merasa hidup lagi, manusianya tak merasa berkuasa lagi, maka nyatalah lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud amal yang soleh,
amal yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wahai sahabat-sahabatku, amal kita itu bisa kita ketahui diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bisa diketahui saat ini juga. Pemahaman kita selama ini seolah-olah kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak, kita pasrahkan saja kepada Allah. Kebanyakan kan begitu. Untuk selanjutnya pembahasan babakan kapankah kita bisa mengetahui amal itu bisa diterima atau ditolak oleh Allah, kita lanjutkan di episode yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.